Bab 870. Senyuman Alex menghilang. Apa Tuan Harvey takut dia bakal balas dendam pada Tuan? Dia sudah tahu identitasku melalui Selena. Menurutmu, apa dia akan menahan diri setelah aku menghancurkan kapalnya? Dia juga akan menyerang kelemahanku. Kelemahan Tuan Harvey adalah Nyonya, jadi dia akan menyerang Nyonya. Harvey menatap tajam. Waktu itu aku menikahinya secara diam-diam karena takut saat identitasku terbongkar, itu akan menyebabkan masalah baginya. Tapi pada akhirnya, meski aku berusaha untuk menjaga rahasia itu, Selena tetap ketahuan, dan akhirnya menjadi target orang lain. Selain musuhnya sendiri, identitasku akan menjadi ancaman terbesarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan Harvey? Harvey berdiri di tepi tebing dengan kedua tangannya di belakang. Dia mendengarkan suara ombak yang menghantam batu karang dengan keras. Matanya dingin dan tegas. Selena bisa menjadi kelemahanku karena aku terlalu lemah sehingga memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengancamku melaluinya. Yang harus kulakukan adalah terus naik ke atas dan menghilangkan semua rintangan, jadi nggak akan ada orang yang melukainya lagi. Semua orang sedang merayakan dengan gembira di kejauhan. Mereka membawa pulang uang tunai senilai triliunan rupiah. Saat membayangkan kegembiraan yang meluap-luap dari triliunan rupiah itu, pulau itu seakan-akan diterjang oleh hujan uang kertas. Sebuah sosok tubuh yang tinggi dan ramping berjalan mendekat. Chandra dan Alex mengangguk kepadanya sebagai salam, lalu pergi dengan sopan. Harvey berbalik dan melihat wajah Yosef yang tenang dan berkelas. Kamu benar-benar mau memberiku triliunan rupiah itu. Wajah Yosef tidak terlihat anggun dan lembut seperti yang biasanya dia tunjukkan di depan orang lain. Kancing kerah terbuka dua sehingga membuatnya terlihat lebih bebas dan liar, di antara sahabat nggak perlu membahas uang kecil kayak gitu. Kalau aku nggak meneleponmu, kamu nggak akan mengirim anak buahmu ke sana. Kali ini aku benar-benar nggak punya pilihan lain. Apa nggak masalah kalau orang-orangmu terungkap? Masalah apaan? Kamu kan tahu kebiasaanku. Aku selalu pindah tempat setelah melakukan sesuatu. Bisnis kecil-kecilan kami nggak seperti bisnismu yang besar dan kuat. Sudah lama nggak mengunjungi tempatmu, apa kamu berencana untuk menguasai seluruh umat manusia? Kak Lukas bilang kamu berhasil mengembangkan beberapa hal besar tahun lalu. Dia pernah mengunjungi pangkalan militer Harvey beberapa kali dan pangkalannya itu makin luar biasa setiap kali dia mengunjunginya. Lebih tepatnya, menurutnya itu adalah sebuah negara. Itu cuma untuk melindungi diri sendiri. Itu karena kamu bisa menghasilkan uang. Kalau enggak, gimana kamu bisa menghidupi orang sebanyak itu? Harvey mengusap dahinya. Wajahnya terlihat agak lelah. Jangan bahas itu lagi. Gimana dengan orang di rumahmu? Jangan ikuti jejakku yang dulu. Ekspresi Yosef agak berubah. Jangan khawatir, aku ini sangat lembut. Dalam hal memperlakukan wanita, aku selalu. Sebelum selesai bicara, ponselnya berdering. Ya, gawat, Pak Yosef. Nona Olga ingin bunuh diri. Hentikan dia, aku akan segera kembali. Situasi yang buruk datang dengan cepat seperti tornado. Yosef berdeham dan berkata, aku ada urusan, jadi aku harus pulang duluan. Hubungi aku kalau ada masalah. Harvey menatap punggungnya yang pergi dengan terburu-buru dan mengingatkannya, sifat Olga itu keras. Sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan menyesal setelah menjadi sepertiku. Aku tahu, dunia kembali tenang, hanya tersisa suara alam. Harvey berbaring di atas rumput, menatap bintang-bintang di langit sambil berbisik, Selena. Kalau bisa kembali, dia pasti tidak akan memilih untuk memperlakukannya dengan cara seperti itu. Orang-orang seperti mereka punya kekuasaan dan pengaruh. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, pada akhirnya mereka tidak bisa mempertahankan cinta mereka. Ini benar-benar konyol. Hidup memang begitu. Bahkan mereka yang dianggap sebagai bangsawan oleh langit pun tidak selalu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bab 871. Puncak Gedung Imperium. Brak.
Pria itu menghancurkan semua peralatan teh yang ada di depannya. Asisten di hadapannya melaporkan dengan ketakutan, kerugian diperkirakan mencapai 34,7 triliun kali ini. Biaya dan dekorasi megah dari kapal pesiar mewah raksasa saat itu menelan biaya lebih dari 100 triliun. Aset tetap seperti berbagai senjata, peralatan medis, kargo, barang antik dan harta karun berjumlah hampir 40 triliun. Selain kerugian finansial, kita juga rugi sumber pelanggan. Di mana Bella? Mayat Bella nggak ada di kapal, kemungkinan dibawa pergi bersama. Sekarang banyak tamu yang menuntut ganti rugi, jumlah ganti rugi juga mencapai triliunan. Bos, apa yang harus kita lakukan? Pria itu sangat marah, nggak usah digubris. Kalau nggak ganti rugi, bukankah nanti menimbulkan kemarahan publik? Kamu pikir meskipun memberi kompensasi buat setiap orang, mereka masih akan naik kapal? Asisten terdiam sejenak sebelum menjawab, nggak akan. Sebagian besar penumpang kapal adalah orang-orang yang sok suci. Mereka semua berani keluar dan minta ganti rugi pada kita. Semua yang minta ganti rugi itu orang-orang dunia bawah. Uang orang-orang ini memang berasal dari sumber yang haram, meski kita mengganti rugi, mereka nggak akan puas. Jadi, buat apa buang energi untuk membuat mereka senang? Lagian nggak akan ada kesempatan berdagang berikutnya. Asisten menutup folder, bos, kerugian kita kali ini sangat besar, kamu berencana gimana? Di depan seorang pria terdapat sebuah foto seorang wanita, masalah ini karena dia, itu berarti suruh dia yang mengakhirinya. Selena mengenakan jaket bulu tebal, dia berjalan di jalan komersial sambil menggandeng anaknya. Musim dingin di kota Arama datang lebih awal seperti biasa. Setengah waktu musim dingin selalu turun salju. Salju yang berterbangan di langit begitu indah dan romantis. Luna membungkus dirinya dengan syal tebal, mengenakan topi kecil sambil mengulurkan tangan kecilnya untuk menangkap salju. Ibu, salju cantik. Selena dengan lembut memandangi si kecil. Di belakang mereka adalah ribuan lampu, wajah murni anak-anak yang tercermin dalam salju yang berputar-putar, semuanya begitu indah hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa tahun yang lalu saat dia memikirkan anak-anak, itulah simpul di dalam hatinya. Beruntunglah anak-anak akhirnya kembali ke sisinya, hidupnya mulai memiliki harapan dan prospek yang bagus, tidak lagi begitu gelap. Di sudut jalan terdengar lagu, Merry Christmas. Selena menghela napas dalam hati karena waktu yang berlalu begitu waktu. Dalam sekejap kembali 1 tahun, beberapa hari lagi adalah hari Natal. Dia telah membuat janji temu awal untuk urusan perbankan, untungnya setelah dia memalsukan kematiannya, Harvey tidak menutup rekeningnya. Semua dana tetap utuh, bahkan menghasilkan bunga yang tinggi selama bertahun-tahun ini. Khususnya pengelolaan uang sebelumnya telah meningkat beberapa kali lipat, Selena melihat saldo rekeningnya dan sekarang dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang uang sepanjang hidupnya. Dia sudah melakukan persiapan. Begitu transaksi transfer besar dilakukan besok, kemungkinan besar Harvey akan mengetahuinya, mungkin dia bahkan tidak bisa keluar dari depan pintu bank. Sampai hari ini dia juga tidak bisa memedulikan banyak hal. Dia tidak mungkin terus membiarkan Lois menanggung begitu banyak uang secara percuma. Dia telah mengatur pertemuan dengan Olga, untuk melihat sejauh mana pengaruh kematian palsunya waktu itu terhadap Olga. Ibu, ucap si kecil sambil menarik tangannya. Selena dengan lembut melihatnya, sayang, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Bibi Olga, dia adalah teman terbaik ibu, nanti kamu harus ingat untuk memanggilnya Bibi, ya. Baiklah, namun, yang dia tidak tahu adalah di atap gedung 108, Olga melihat salju turun dari langit dan di belakangnya ada sekelompok orang. Bu Olga, tenanglah, Pak Yosef akan segera pulang ke negara ini. Kalau ada permintaan apapun, kamu bisa memberitahukan Pak Yosef, dia pasti akan memenuhinya. Olga mengenakan gaun tidur tipis berwajah pucat dan ada garis air mata yang menggantung di pipinya. Aku mau anakku, bisa dia memberikannya padaku.
Bu Olga, kamu kemarilah dulu, kita bicarakan pelan-pelan. Kamu ini, katakan pada Yosef, aku jadi hantu penasaran pun nggak akan melepaskan dia. Usai berucap demikian, Olga melompat. Bab 872. Pengawal bak kuda liar yang lepas tali berlari ke arah Olga, akhirnya berhasil menangkap tangan Olga. Bu Olga, jangan menyulitkan kami. Kalau kamu mati, kami nggak bisa beri penjelasan pada Pak Yosef. Cih, selama aku nggak bermoral, kalian jangan pikir bisa menculikku. Aku nggak akan bisa melawan dia saat aku masih hidup, tapi kalau aku mati dan jadi hantu, aku pasti akan menghantui Yosef, juga menghantui kalian kawanan anjing penjilat. Suara Olga begitu lantang, mana ada seperti orang yang akan mati. Aku bahkan sengaja pakai pakaian warna merah, aku pasti akan berubah menjadi hantu yang paling jahat. Hei, sebaiknya waktu malam jangan bangun. Kalau enggak, aku bisa membuatmu ketakutan. Pengawal hanya diam. Padahal ini bagian dari perpisahan selama-lamanya, pengawal itu hampir saja tidak tahan ingin tertawa. Bu Olga ini bahkan begitu lucu meski akan mati. Tertawa saja kalau ingin, jangan ditahan. Bu Olga, jangan menggodaku, aku pasti nggak akan membiarkanmu mati. Nah, kamu tahu ada sesuatu di dunia ini yang nggak bisa dikendalikan. Kematian. Olga dengan sikap tenangnya berucap, bukan, tapi saham. Bu Olga, lelucon garing semacam ini nggak lucu sama sekali. Begini saja, aku hitung sampai 3, kamu lepaskan tanganmu. Nggak akan, aku masih punya sejumlah uang pribadi. Kamu bisa mencarinya setelah melepaskanku. Gunakan setengahnya untuk membelikanku batangan emas, villa besar, mobil mewah, dan juga bakar 10 pria berotot untukku, oke? Kita bagi 2. Pengawal tetap menggelengkan kepala dengan tegas, kayaknya nggak bisa. Kalau sampai Pak Yosef tahu aku membakar pria berotot untukmu, dia juga akan membakarku. Makanmu banyak? Enggak, lumayan. Kalau begitu aku nggak keberatan, bakar saja, aku sedang membutuhkan seorang asisten dan tangan kanan, ikutlah aku ke dunia bawah, jadi kita ada teman di perjalanan supaya nggak terlalu kesepian, gaji bulanan akan dibayar oleh bos kalian. Sekelompok orang yang ada di belakang mendengar percakapan dua orang itu, mereka bingung harus gugup atau tertawa. Hingga ponsel berdering seperti menyelamatkan mereka. Bu Olga, ada telepon untukmu. Pasti si Yosef anjing itu, aku nggak mau jawab. Kalian bilang saja kalau aku sudah meninggal dunia dan pergi ke barat mengendarai burung bangau, nanti malam aku akan masuk ke mimpinya. Bukan bos kami, tapi dari nomor telepon asing. Pasti dari penjual asuransi, bilang padanya sudah terlambat, aku mau mati, nggak ada gunanya asuransi apapun. Tengah malam begini, asuransi mana yang begitu berdedikasi? Pasti dari orang penting. Olga mengutuk dengan keras, orang penting sudah pasti aku catat. Kalau bukan asuransi, itu berarti penagih properti. Aku akan mati, nggak mau bayar. Suruh dia tagih di depan kuburanku nanti. Pengawal melihat betapa keras kepala dan sulitnya. Olga, dia benar-benar tidak tahu bagaimana bos bisa mengendalikan Olga. Dengan tidak berdaya, pengawal menerima panggilan dan dengan hati-hati menyalakan pengeras suara. Suara wanita yang jelas terdengar di atas langit salju, Olga, ini kamu. Mata Olga tiba-tiba membesar saat mendengar suara ini, menurut kalian, apa aku mengalami halusinasi? Kok bisa aku menerima telepon dari dunia bawah sebelum aku mencapai dunia bawah? Dunia bawah apa, Olga? Kamu di mana? Ini aku belum mati, ucap Selena dengan agak panik. Olga melihat ke arah pengawalnya, kamu dengar yang dia ucapkan. Pengawal juga tidak peduli siapa yang berbicara, tetapi ekspresi Olga berubah sangat besar, dia pun segera mengikuti, dia bilang dia belum mati, dia juga bertanya kamu di mana dan apa itu dunia bawah. Bab 873. Olga dengan tajam menatap lawannya, kamu pikir aku bodoh sampai perlu kamu terjemahkan. Hati pengawal sedih karena harus bertemu dengan orang gila seperti ini.
Selena mendengar sesuatu yang tidak beres. Olga, kamu ada di mana? Kamu sedang bicara dengan siapa? Olga tidak tahu bagaimana Selena bisa hidup kembali, tetapi begitu dia tahu bahwa Selena masih hidup, dia juga merasa bahwa dunia ini tidak begitu membosankan. Setidaknya dia tidak boleh membuat Selena mengkhawatirkannya. Enggak, kok, aku sedang bicara dengan pengawal baruku. Selena, kamu belum tahu, ya. Setelah kamu pergi, aku hidup dengan baik. Aku selalu pergi dengan 8 pengawal, perut mereka begitu berotot. Aku tenang begitu mendengar suaramu, aku paling takut kamu hidup nggak baik. Baik, kok, mana mungkin aku nggak baik, sekarang aku tinggal di villa besar, naik mobil mewah, aku juga merasakan sensasi jadi orang kaya. Meski Olga mengatakannya sembari tersenyum, Selena masih dengan peka bisa menyadarinya. Kamu lagi nangis. Di tengah hujan salju yang turun, Olga melihat bunga salju yang berputar-putar. Dia tersenyum dengan sedikit keputusasaan, tahu kamu belum mati, aku menangis bahagia, kamu nggak izinkan aku nangis sejenak. Pengawal pun memanfaatkan kesempatan untuk membantu Olga naik, kemudian tubuh Olga jatuh duduk di atas salju. Meski di sekitarnya penuh dengan orang, dia merasa sangat sepi. Air mata mengalir turun menuju bawah dagu. Selena, aku merindukanmu. Selena tidak tahu situasi di tempat Olga, dia pikir Olga benar-benar menangis karena senang. Kalau begitu, ayo ketemuan di tempat biasa, aku mau kasih kejutan buatmu. Oke, kapan kamu akan sampai? Setengah jam? Oh enggak, 1 jam, sekarang aku jadi kaya raya, jadi aku perlu merapikan diri. Oke. 1 jam lagi kita ketemu. Olga menutup teleponnya, sebelum pengawal sempat bicara, dia yang lebih dulu berkata, gimana kelihatannya kondisiku sekarang? Pengawal pun menjawab dengan jujur, agak mirip hantu berwajah cantik. Hantu cantik kepalamu. Setelah berujar demikian, dia langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Pengawal mengejarnya dari belakang, Bu Olga, jangan lompat dari gedung. Kamu nggak lihat sahabatku mencariku. Kasih tahu Yosef, aku mau keluar. Kalau dia nggak izinkan aku keluar lagi, aku akan marah-marah padanya. Sudut mulut pengawal berkedut, bagaimana bos bisa tertarik pada wanita yang begitu galak? Oke, aku akan segera melaporkannya pada bos. Yosef menerima telepon dan memastikan bahwa Olga aman, baru kemudian dia lega. Biarkan dia pergi, jangan mengganggunya untuk sementara waktu, kirim orang untuk mengikutinya. Dimengerti, bos. Dia suka uang, ambil koleksi safirku dan berikan padanya. Siap. Olga bergegas kembali ke kamarnya lalu melihat pantulan dirinya di cermin. Ini bukan hantu cantik, jelas-jelas hanya setan jahat yang kurang gizi. Dia tidak boleh membiarkan Selena melihat penampilannya seperti ini. Olga bergegas mandi, mengoleskan sedikit blush on dan eyeshadow di wajah, lalu memilih lipstik merah menyala. Dia memilih mantel bulu rubah yang sangat mencolok, baru kemudian keluar rumah. Bu Olga, bos menyuruh kami untuk mengantarmu. Olga tidak berselera untuk marah padanya, kepalanya penuh dengan ingatan setiap momen dengan Selena. Sudah lama tidak berjumpa, apa Selena baik-baik saja? Jika dipikir-pikir tidak mungkin hidup senang, bertemu dengan pria seperti Harvey, Selena mana mungkin hidup tenang. Saat dia memikirkan dirinya sendiri, dirinya juga hidup tenang dari mana? Mereka berdua sama-sama menderita. Olga tiba di toko makanan penutup yang paling mereka sukai saat berkuliah, ada seorang dewasa dan seorang anak kecil berdiri di pintu masuk. Meskipun dibungkus dengan mantel bulu yang tebal, tidak dapat menyembunyikan Selena yang kurus, juga ada seorang anak kecil berdiri di sebelahnya. Saat tatapan mereka saling bertemu, air mata Olga langsung jatuh begitu saja. Bab 874. Meskipun Olga masih mengenakan sepatu hak tinggi, dia dengan cepat berlari menuju Selena dan langsung memeluknya. Selena, kamu membuatku sangat khawatir, aku benaran berpikir kalau kamu. Maaf. Saat itu situasinya mendesak. Olga memeluknya sembari berucap,
kok kamu jadi kurus begini? Kamu nggak makan, cuma tersisa tulang begini. Selena mencubit pipi wanita itu, nggak usah membicarakan aku. Lihatlah kamu jadi gendut begini, kamu sibuk kerja. Terlintas ekspresi yang tidak alami di mata Olga, tentu saja, aku ini termasuk pekerja yang berdedikasi, kamu nggak ngangka, kan? Sudah pernah ku bilang kamu ini memang terhebat. Keduanya berpelukan lama, baru Olga melihat ke arah si kecil yang ada di sampingnya. Tidak perlu diperkenalkan oleh Selena, si kecil memiliki rupa yang sama persis dengan Harvey. Bibi Olga, ucap Luna dengan patuh. Olga yang melihatnya pun meleleh, sayang, anak patuh. Biarkan Bibi menggendongmu. Luna mengulurkan tangan kecilnya, lalu memeluk leher Olga, dia dengan manis menempelkan kepalanya di bahu Olga. Olga memeluk si kecil dengan air mata yang makin deras menetes. Selena melihat Olga menangis tanpa henti, dia makin merasa ada yang tidak beres dengan Olga. Olga, kamu nggak apa-apa. Olga pun baru sadar dan segera mengusap air mata di wajahnya. Nggak apa-apa, aku hanya terlalu bersemangat bertemu denganmu. Lihatlah, perasaanku terlalu nano-nano, kenapa air mata ini nggak bisa berhenti? Di luar dingin, kita masuk dan duduk di dalam. Oke, jangan biarkan gadis kecil cantik kita kedinginan. Olga tampaknya sangat menyukai anak-anak, sepanjang jalan dia terus memeluk Luna tanpa mau melepaskannya. Saat masuk restoran, dia juga sibuk melepaskan syal dan topi kecil Luna. Nak, musim dingin begini rasanya dingin, enggak? Lihatlah hidung kecilmu jadi merah karena dingin, kamu terlihat begitu menggemaskan. Mau makan apa? Hari ini Bibi yang traktir. Selena melihat sekeliling dekorasi, sudah bertahun-tahun nggak kemari, bosnya nggak berubah, tapi dekorasinya banyak berubah. Ya, di dunia ini semua orang berubah, apalagi benda mati ini, duduk di sini rasanya benaran nostalgia masa lalu. Di sini dekat dengan salju lebat, bahkan masih terlihat beberapa mahasiswa yang lewat dari sudut jalan. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman muda dan ceria, bagaikan putih yang murni dan tidak terkontaminasi oleh segala macam kotoran. Kamu masih belum cerita apa yang terjadi selanjutnya. Terus gimana dengan anak ini? Olga terkejut mendengar cerita Selena yang panjang lebar, terutama saat dia mendengar bahwa Selena hampir meninggal karena sakit. Dia meraih punggung tangan Selena dengan mata memerah. Selena, kamu sungguh sudah banyak menderita. Selena tersenyum tipis, tenang, aku sudah melewati ini, juga sudah. Menemukan putriku, aku sudah merasa sangat bahagia. Kalau kamu gimana? Gimana kehidupanmu selama beberapa tahun ini? Tentu saja aku baik-baik saja, kamu, kan, tahu kepribadianku, aku berani mencintai dan membenci. Aku nggak pernah merugikan diriku sendiri, naik pangkat dan mendapatkan kenaikan gaji, lalu mencapai puncak kehidupan. Olga tersenyum dengan bebas, hal ini membuat tidak ada yang bisa menebak apa yang ada di baliknya. Terus pernikahanmu, jangan bilang setelah bertahun-tahun berlalu, kamu masih terpikat pada Zaki si brengsek itu. Begitu disebutkan oleh Selena, Olga baru sadar bahwa sudah begitu lama dia meninggalkan hubungan sebelumnya. Duh, buat apa mengingat pria jenis gigolo begitu? Aku punya uang buat memelihara 10 pria berotot perut 8 kotak, bukankah begitu lebih bagus? Buat apa masih memikirkan dia? Aku ini pemenang dalam hidup. Yang namanya wanita tetap harus mengejar karir, jangan terobsesi dengan cinta. Selena mendengar basa-basi Olga sembari menunjukkan senyum yang sudah lama tidak terlihat, aku curiga kamu sedang mengataiku. Selain itu aku juga ada bukti. Bab 875. Saat bertemu lagi, Selena jauh lebih ceria daripada sebelumnya, bahkan dia bisa bercanda dengan Olga. Olga mengelus kepala Selena, akhirnya Selena ku bisa keluar dari hubungan itu, aku sungguh bahagia buatmu. Ya, dulu aku merasa hidup ini nggak ada artinya, setiap hari termasuk siksaan, tapi sejak bertemu dengan si kecil, kabut hitam di depan mataku seakan-akan terbuka, hidup ini berharga.
Olga menatap Luna dengan penuh kagum, ekspresi iri terpancar dari matanya. Syukurlah. Kamu juga sudah nggak muda lagi, bertahun-tahun ini nggak pernah bertemu dengan seseorang yang bisa mengembangkan perasaan bersamamu. Selena melihat bahwa Olga sangat menyukai anak-anak, tanpa sadar dia bertanya lebih. Entah apakah hanya khayalan Selena semata, setiap kali membicarakan topik ini, Olga merasa sedikit tidak nyaman, bahkan dengan cepat mengalihkan topik. Sedari dulu pesonaku nggak berkurang, bahkan merenung sambil menyandarkan dagunya. Mungkin inilah harga dari orang yang tumbuh dewasa. Katakan dengan jujur, apa rencanamu selanjutnya? Selena tidak punya pilihan lain, balikin uang dulu ke Dr. Lewis. Tapi dengan begitu, Harvey bakal tahu kalau kamu masih hidup. Begitu membahas topik ini, wajah Olga berubah. Harvey kemungkinan sudah tahu. Tadi saat Selena meneleponnya, ada begitu banyak pengawal di sekitarnya. Yosef juga tahu bahwa Olga datang untuk bertemu dengan Selena. Jika si Yosef tahu, sama artinya Harvey juga tahu. Ya sudah, kalau tahu, kalau ini memang takdir, aku bakal menerimanya. Olga menatap mata Selena dengan penuh belas kasihan, dia lebih tahu betapa sulitnya perjalanan Selena daripada siapapun. Hari kita bertemu kembali, nggak usah membicarakan hal yang buat sedih. Ayo, kita bersulang untuk pertemuan kembali kita. Olga juga mengangkat cangkir teh susu sambil berkata, oke, malam ini kita nggak pulang kalau nggak mabuk. Keduanya saling tersenyum, seperti kembali ke masa lalu. Namun, mereka tahu di dalam hati, bahwa mereka tidak bisa kembali lagi. Kamu biasanya suka minum air dingin, kenapa sekarang juga minum minuman panas? Tanya Selena dengan ragu. Olga menggaruk kepalanya, karena aku terlalu memanjakan diri, selalu minum minuman dingin di musim dingin. Setiap kali datang bulan aku jadi kesakitan, sekarang aku sudah tahu menjaga kesehatan karena sudah tua. Lihatlah, sekarang aku selalu membawa air seduhan goji dalam termos saat pergi. Kamu ini seharusnya sudah seperti ini sejak dulu aku sudah menasihatimu jangan minum es terlalu banyak, sekarang baru tahu susahnya. Pepatah juga bilang, diajari lisan tidak mempan, baru bisa kalau pengalaman yang mengajari. Kita, Olga secara refleks menyentuh perut kecilnya, matanya terpancar cahaya yang rumit, nggak akan buat kesalahan lagi, kelak aku akan belajar menurut. Bersambung ke bab 876. Terima kasih.